Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pidato Kang Deddy Mulyadi di depan para pejabat, para menteri, langsung di depannya Kang Deddy sampaikan, kalian semua para pejabat, para tim sukses, kalian jangan numpang hidup ya di jabatan kalian. Jangan cuma duduk saja ya. Saya gak mau punya pejabat seperti itu. Ya, kata Kang Deddy seperti itu. Ini luar biasa teman-teman. Ya, kita harapkan ada saja terus pemimpin seperti ini. Ya, saya rasa pejabat-pejabat di bawahnya, ya pasti teman-teman takut. Ya teman-teman, saya rasa Prabowo, para menteri, pejabat terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan, berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana? Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik, menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya, yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sehat, hanya manusia yang manunggalah dia akan sejahtera, dan hanya manusia manunggalah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya, dan kelak ketika dia meninggal dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan, menjaga keselamatan penumpangnya, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan, pembangunan bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kemudian yang kedua adalah upaya kita melakukan pengobatan. Maka seluruh perangkat
pemerintah harus segera mengalokasikan pembiayaan, menyediakan puskesmas pembantu di tingkat desa dengan kekuatan layanan yang memadai, menyediakan puskesmas di tingkat kecamatan yang rawat inap dengan kerangka layanan yang memadai, memberikan rumah sakit layanan di setiap kabupaten kota, di mana satu rumah sakit di kabupaten kota yang satu memiliki spesialis penyakit yang A, yang rumah sakit kabupaten lain yang B, yang kabupaten yang lain yang C. Maka yang disebut dengan pembangunan aglomerasi wilayah, saya menyebutnya dengan pembangunan wilayah kebudayaan. Dulu pemerintah kolonial menyebutnya ekskersidenan, maka di ekskersidenan itulah harus tumbuh rumah sakit kabupaten kota yang satu sama lainnya saling mengisi, yang satu unggul di paru-paru, yang lain unggul di kanker, yang lain unggul di bedah saraf. Maka investasi negara, investasi pemerintah provinsi harus mengarah pada itu. Apa yang menjadi kebutuhan publik, maka awal yang harus dilakukan adalah membuat audit kesehatan bagi seluruh warga Jabar, sehingga kita tidak salah dalam merencanakan alat kesehatan, tidak salah dalam membeli obat. Untuk apa? Agar sesuai dengan culture-nya. Apa yang terjadi di Jawa Barat hari ini, ketika orang Garut dipatok ular, maka serumnya tidak ada di puskesmas. Untuk itu harus diidentifikasi secara ekologi di desa ini ular apa. Kalau mematuk petani, mematuk nelayan, mematuk buruh tani, maka kita harus sudah siap. Maka di desanya sudah ada serum bisa anti ular. Kerangka ini harus dibangun dalam capaian berpikir yang universal, tetapi tindakan-tindakannya harus bersifat lokal. Kemudian yang berikutnya adalah membuat gerakan. Ketika hari ini dicanangkan gerakan makan bergizi gratis, sesungguhnya itu adalah harapan. Harapannya apa? Harapannya anak-anak kita mendapat asupan gizi yang memadai. Hari ini anak-anak Jawa Barat mengalami problem di makanan. Kenapa? Ibunya sudah tidak memasak di rumahnya. Maka anak-anak jajan di pinggir jalan, maka anak-anak jajan dimanapun. Apa yang terjadi pada hari ini? Anak-anak meminum gula dengan kadar gula yang berlebihan yang dia dapatkan di warung-warung. Anak-anak memakan minyak-minyaknya, kadarnya sudah berhari-hari tidak diganti. Apa yang terjadi? Tingkat kesehatan derajat anak-anak menurun. Ketika tingkat derajat kesehatan anak-anak menurun, maka rumah sakit penuh dengan anak-anak, puskesmas penuh dengan anak-anak, maka kos pemerintah dihabiskan untuk biaya berobat. Padahal biaya berobat jauh lebih mahal dibanding dengan kita mencegah dari pengobatan. Yang kedua adalah kerangka cager kelangka bager. Maka orang cager maka dia akan bager. Bager itu apa? Bager itu dalam kata orang Sunda, yaitu orang yang memiliki kebersihan hati awalnya. Cilik putih celak herang, caang bulan 14, jalan gede sasapuan, tegenek temalek mek balumbang timur narawangan. Maka sifatnya dedehan welasan asihan, nulung kanu butuh nalang kanu susah nganter kanu sieun nyaangan kanu poeken. Maka kerangka kerja itu harus dibangun dalam sistem pendidikan yang membangun karakter pribadi anak-anak. Anak-anak kita pinter main IT-nya, anak-anak kita pinter berucapnya, tapi hari ini lemah kesabarannya, lemah fisiknya, dan dalam jangka panjang kalau ini dibiarkan maka akan menjadi ancaman masa depan. Saya katakan tadi malam sudah layak para bupati wali kota hari ini mengevaluasi anak-anak TK, SD dan SMP menggunakan perangkat HP dalam kehidupan keseharian kalau ingin punya generasi hebat. Belajar dengan membaca HP, ternyata di negara-negara maju kini sudah ditinggalkan. Kenapa? Tidak meninggalkan jejak di dalam pikirannya. Membaca buku jauh meninggalkan jejak dibanding membaca perangkat digital. Tetapi di perangkat digital jejaknya tidak akan pernah hilang. Kemudian benar, maka orang benar itu apa? Orang yang ucap dan tingkahnya sama. Kalau sudah seperti itu, maka tingkatan yang keempat, pinter. Orang pinter boleh, tetapi kalau dia sudah cager, sudah bager, dan sudah benar. Kenapa? Kalau pinter lebih dulu, dia tidak cager, profesor tak akan berarti kalau dia kena stroke. Dia pinter, tapi dia tidak benar, rusak pegang anggaran. Tidak pernah mengarah pada kepentingan publik, habis belanjanya oleh kepentingan
dan yang non publik. Maka pinter menjadi kekuatan utama. Yang terakhir, orang pinter tak ada arti kalau tidak singer, dia tidak satset, dia tidak pokpek-prak, dia tidak bisa mengaplikasikan seluruh perangkatnya dalam kehidupannya. Untuk itu saya mencoba membagi dua kerangka kerja pembangunan di Jawa Barat. Kerangka kerja yang pertama di tahun 2025 dan tahun 2026 serta sisa setengah dari 2027, saya menyebutnya tahun belanja modal. Tahun belanja modal itu apa? Modalnya dalam bentuk infrastruktur. Maka saya menargetkan jalan provinsi Jawa Barat harus selesai dalam waktu tahun 2025, sisanya 10% 2026. Ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas harus selesai pada tahun ini. Sekolah-sekolah yang hari ini tanah-tanahnya masih milik orang lain, bangunannya milik orang lain, harus selesai pada tahun ini. Puskesmas yang diarahkan pada rawat inap harus selesai pada tahun ini. Jaringan listrik warga, di mana masih ada masyarakat Jawa Barat lebih dari 150.000 orang yang belum punya listrik, harus selesai pada tahun ini. Rumah rakyat miskin setengahnya harus selesai pada tahun ini. Tetapi angkanya tidak boleh 22,5, minimal 40 juta sampai 50 juta kalau ingin merubah nasib orang. Dan tidak lagi kita terkendala oleh sertifikat. Kenapa? Orang miskin tidak akan pernah punya sertifikat. Tidak boleh lagi terkendala dengan kepemilikan tanah. Orang miskin tidak punya tanah. Maka tugas negara adalah menyelesaikan seluruh problem administrasi tersebut. Jangan administrasi membuat mereka kehilangan harapan dan deritanya tidak akan pernah berakhir. Kemudian pembangunan irigasi harus selesai pada tahun depan, dan tahun ini harus angkanya bisa mencapai 500 sampai 600 miliar. Kemudian pembangunan kepentingan yang lain, pasar. Kemudian pembangunan yang lain yang menjadi kebutuhan publik, maka kita harus mencoba menginvestasikan. Kalau ingin investasi, maka pembangunannya harus berkualitas. Lebih baik membangun jalan yang berumur 20 tahun daripada membangun jalan yang berumur 2 tahun. Kenapa? Karena nanti balik ke urut, kembali lagi, kita tidak akan pernah selesai. Untuk itu tidak bisa provinsi saja, harus terintegrasi dengan kabupaten, harus terintegrasi dengan kota, harus terintegrasi dengan desa. Maka kabupaten, desa, dan kota harus memiliki kekuatan yang sama. Problematika rakyat kita selesaikan bersama. Anggaran desa harus terarah pada infrastruktur, anggaran kabupaten kota harus terarah pada infrastruktur, anggaran provinsi harus terarah pada infrastruktur. Maka seluruhnya menjadi gerakan bersama, gerakan manunggal Jawa Barat. Karena ini juga akan bisa menyelesaikan, termasuk menyelesaikan problem sampah. Orang Bandung bingung harus kemana membuang sampah. Setiap kabupaten hari ini mengalami kebingungan, jumlah sampah terus bertambah, tetapi orang tidak mau dijadikan tempat pembuangan sampah. Maka solusinya bisa solusi pemilahan, bisa solusi PLTS, bisa solusi yang lainnya. Seluruh solusi itu tidak boleh hanya menjadi DED, tidak boleh hanya menjadi kajian, tetapi harus segera menjadi eksekusi kenyataan-kenyataan yang lebih nyata. Maka saya mentargetkan ke depan di setiap kantor gubernur wilayah harus ada minimal 1 pembangkit listrik tenaga sampah. Ini jangka 2 sampai 3 tahun. Maka kita harus melanjut pada kedua negara, nggak boleh kalah sama Tiongkok. Kenapa Tiongkok berhasil? BUMN-nya berhasil membangun infrastruktur, negaranya menggerakkan investasi, membiayai. Apa yang terjadi? Mereka surplus keuangan. Karena surplus keuangan, maka dia mencari negara di mana dia harus berinvestasi agar uangnya berputar lagi.
Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap. Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit yang harus dirasakan oleh publik. Gak boleh begitu lagi. Karena itu di 2026, 2027, 2028, 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BUMD itu menahan dividennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD, tutup. Kita arahkan apa? Investasi pada BPR yang sehat di kabupaten kota dan kecamatan yang sehat. Agar apa? Agar uang provinsi bisa diserap oleh masyarakat yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah amin. Ya, tadi kita sudah melihat pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu luar biasa. Kang Deddy sampaikan, saya tidak akan lagi menyimpan para tim sukses di tempat ya seperti di kepala daerah ya, seperti di tempat penyimpanan daerah seperti itu ya teman-teman. Intinya Kang Deddy nggak ada lagi tim sukses yang mana minta jatah yang lainnya teman-teman. Luar biasa, ini begitu luar biasa ya teman-teman. Dan ini patut diacungi jempol ya. Dan bukan itu aja teman-teman ya, Kang Deddy yang menyindir para pejabat, para DPR ya, sampai ya mereka bungkam gitu ya, bahwa mereka tuh jangan numpang hidup ya dari jabatan ya, jangan numpang hidup, tapi mereka lah harusnya yang kerja bukan hanya sekadar duduk-duduk ya. Ini ya Kang Deddy tegas, berani di depan para anggota DPR-nya teman-teman, para menterinya ya. Luar biasa ya teman-teman. Ini pemimpin seperti ini yang harus kita terus dukung, terus support ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang seperti ini ya gimana mau kayak gimana lagi, mau garong semua ya. Ya kan rugi dong ya kalau kita nggak support, nggak kita dukung pemimpin seperti ini ya. Luar biasa. Semoga Kang Deddy sehat selalu ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia video kali ini, semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.